Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang rekan pengawas sekolah dimanapun berada. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu, saya ingin berbagi sedikit praktik baik sehubungan dengan siklus pendampingan pengawas sekolah. Nah, setelah membaca buku petunjuk pelaksanaan siklus pendampingan pengawas sekolah, di mana di dalamnya terdapat 4 tahap pendampingan. Yang pertama adalah tahap perencanaan pendampingan, yang kedua tahap pendampingan terhadap perencanaan program sekolah, kemudian yang ketiga tahap pendampingan terhadap pelaksanaan program kerja satuan pendidikan, dan tahap keempat pelaporan pendampingan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini terlebih khusus saya ingin berbagi di tahap pertama, yaitu tahap perencanaan pendampingan. Terkhusus lagi ketika membahas tentang menentukan komitmen perubahan para kepala sekolah dampingan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai langkah awal pengawas sekolah itu mengadakan pertemuan dengan kepala sekolah untuk menggali sejauh mana komitmen perubahan masing-masing kepala sekolah yang didampingi. Nah, komitmen perubahan tersebut tercermin dari pola-pola jawaban yang diberikan oleh kepala sekolah ketika melakukan diskusi dengan pengawas sekolah. Nah, pola-pola jawaban itu untuk menentukan, pertama adalah kapasitas memimpin perubahan, yang kedua tingkat kesadaran kepala sekolah melakukan refleksi. Nah, agar mudah bagi kepala sekolah memetakan, menentukan komitmen perubahan kepala sekolah tersebut, maka di dalam buku panduan itu terdapat instrumen 1 dan instrumen 2. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di instrumen 1 itu berisi tentang panduan refleksi komitmen perubahan, kemudian di instrumen kedua tentang matriks strategi pendampingan. Oleh karena itu di kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit praktik baik setelah membuat aplikasi sederhana ini yang saya beri nama instrumen 1 dan 2, pendampingan pengawas sekolah. Bapak Ibu, ini ada kotak hitam, silakan diklik di sini Bapak Ibu, kita klik di sini kotak hitam Bapak Ibu ya, menuju instrumen. Nah, di sini Bapak Ibu ada lagi petunjuk nama dan jumlah sekolah disesuaikan dengan sekolah dampingan masing-masing pengawas sekolah. Di sini ada kurang lebih 20 nama kotak yang bisa diisi nama sekolah masing-masing. Ini bisa di-delete Bapak Ibu sesuai dengan jumlah sekolah. Nah, ini kita coba gunakan instrumen Bapak Ibu. Misalnya kita masuk ke nomor 1, ini hanya contoh Bapak Ibu ya, SD swasta Kilata. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, inilah yang saya katakan tadi, instrumen 1 dan 2. Coba kita lihat Bapak Ibu, instrumen 1 panduan refleksi komitmen kepala sekolah, dan instrumen kedua adalah matriks strategi pendampingan. Jangan lupa Bapak Ibu, data sekolah ini diisi dan data pengawas sekolah. Setelah diisi di instrumen 1, maka di instrumen 2 juga akan terisi identitas tersebut. Nah, Bapak Ibu, di dalam instrumen 1 ini ada pertanyaan pemantik, kemudian pola jawaban checklist dan simpulan. Bapak Ibu, di sini di buku panduan tidak ada tulisan checklist, tapi saya mencoba memberi sedikit ini tulisan checklist Bapak Ibu ya. Nah, sini Bapak Ibu ada pertanyaan pemantik setelah diajukan ke kepala sekolah dan kepala sekolah menyimak jawaban atau penjelasan dari kepala sekolah tersebut, dan setelah ditelaah Bapak Ibu dia masuk di pola-pola jawaban ini.
maka Bapak Ibu memberi tanda centang di sini. Nah, tanda centang di sini Bapak Ibu, untuk mengisi tanda centang ini Bapak Ibu bisa gunakan angka A1 Bapak Ibu ya. Angka 1. Kemudian yang tanda centang di bawah, tanda silang ini Bapak Ibu, karena diisi tadi dengan angka 0. Jadi kalau 0 Bapak Ibu kita coba praktekkan 0, maka dia tanda silang. Nah, ketika jawaban itu mengarah ke pola-pola jawaban ini Bapak Ibu, maka kita isi dengan angka 1. Maka dia muncul tanda centang warna hijau dan di simpulannya juga muncul berdaya. Ini tanda silang Bapak Ibu di atas, simpulannya false. Artinya karena di sini kita tadi isi dengan angka 0. Demikian juga pada konteks kedua Bapak Ibu, mengidentifikasi tingkat kapasitas kepala sekolah memang perubahan. Nah, pertanyaan pemantik ini juga diajukan Bapak Ibu, diajukan ke kepala sekolah. Nah, setelah menelaah jawaban sama dengan konteks yang pertama ini Bapak Ibu, mengidentifikasi tingkat kesadaran kepala sekolah melakukan refleksi, maka pola jawaban itu mengarah ke ini Bapak Ibu ya. Jadi ini angka 1, hasilnya sedang. Nah, Bapak Ibu, sedang ini di konteks yang kedua kemudian berkembang di konteks berdaya di konteks yang pertama, akan langsung masuk ke instrumen kedua strategi pendampingan Bapak Ibu ya. Berdaya Bapak Ibu, dari instrumen 1 dia ke berdaya di instrumen 2. Kemudian sedang ini Bapak Ibu, tadi sedang di sini, ini sedang di sini Bapak Ibu, dia masuk ke bagian atas di sini sedang Bapak Ibu ya, sedang. Nah, instrumen 2 ini adalah matris strategi pendampingan. Ini Bapak Ibu masih sedang. Setelah berdaya ditarik garis horizontal, kemudian dari atas sedang kita tarik garis vertikal, misalnya seperti itu Bapak Ibu, sumbu X dan sumbu Y misalnya seperti itu, maka akan ketemu di sini Bapak Ibu, ketemu di namanya perubahan berangsur. Jadi itu strategi pendampingnya adalah perubahan berangsur ya Bapak Ibu. Jadi dia masuk di kategori perubahan berangsur. Misalnya seperti Bapak Ibu ya, ini hijau, maka dia ketemu di sini di perubahan berangsur ya. Itu strategi pendampingannya Bapak ya, dia ketemu di mana ya, kita beri warnanya di perubahan berangsur. Nah, yang lain ini Bapak Ibu ada false, ini tadi tanda silang, ada ini bukan saya, karena di atas juga false Bapak Ibu, di sini juga false. Jadi yang muncul hanya satu strategi pendampingan setiap sekolah. Maka inilah strategi pendampingannya perubahan berangsur. Nah, itu Bapak Ibu cara menggunakan aplikasi sederhana ini. Dan Bapak Ibu, seperti saya katakan di awal, ini Bapak Ibu diisi sesuai dengan nama sekolah masing-masing. Kemudian setelah diisi Bapak Ibu, maka di sheet yang dituju berdasarkan nomor urut ini, itu juga di rename Bapak Ibu. Misalnya saya masuk di nomor 10 ya Bapak Ibu. Bapak Ibu ya, saya beri nama sekolah saya adalah SD Merdeka Belajar. SD Merdeka Belajar. Ya Bapak ya. Coba kita klik di sini Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini Bapak Ibu, ini belum masuk ya Merdeka Belajar. Nanti Bapak Ibu, ini di nomor 10, ini diisi juga ini Merdeka Belajar. SD Merdeka Belajar. Tahu ya. Ya kan dia ke streaming kedua. Nah, di sheet 10 ini SD Merdeka Belajar, Bapak Ibu dapat merename di sini Bapak Ibu. Rename, contoh bagaimana caranya Ibu? Ini di sheet 10 kita klik,
kemudian klik rename di sini muncul Bapak Ibu, kita rename di sini nama sekolahnya SD Merdeka Belajar. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi nih, jadi nama sekolah sesuai dengan nama seatnya. Bapak Ibu bisa buka di sini di seat dan bisa buka melalui link di depan ini di home-nya Bapak Ibu ya, kita klik masuk kuliah Merdeka Belajar. Ya, ini jadi ini belum di link kan Bu. Jadi Bapak Ibu silakan klik kotak nomor 10 ini, klik kanan, kita klik remove link Bapak Ibu, kemudian kembali kita klik kanan, kita klik link. Link Bapak Ibu ya, kita klik link, tunggu sebentar Bapak Ibu, akan muncul perintah berikutnya setelah kita klik link. Ya, ini masih loading ini Bapak Ibu ya, kita tunggu ya. Belum muncul ini nama SD Merdeka Belajar. Kita klik yang di bawah page in this document. Nah, kita cari nomor 10 di sini Bapak ya. SD Merdeka ini. Kita klik di sini nomor 10 Merdeka Belajar. Kemudian oke. Oke, maka coba kita praktekkan Bapak Ibu, kita klik nomor 10. Muncul di sini SD Merdeka Belajar. Di seatnya juga Merdeka Belajar. Itu Bapak Ibu cara menggunakan aplikasi sederhana ini, dan saya kira cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman pengawas sekolah, dan jika dianggap ini bermanfaat, silakan subscribe video ini, dan Bapak Ibu bisa mengunduh aplikasi ini di kolom deskripsi yang ada di bawah video ini. Saya kira demikian, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sehat selalu dari saya Muhammad Syarif, pengawas di Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan.